Perkenalkan, nama saya Sidik Selamat dari kelompok 3 kelas A. Senai. Senai digunakan untuk membuat ulir luar atau baut. Ukuran ulir pada senai bermacam-macam, umumnya tercantum pada senai. Perlu diingat, ukuran diameter pada benda kerja sebelum ditap merupakan diameter besar dari ulir yang akan dibuat. Contoh senai yang dengan ukuran ulir metris M61, maka ukuran diameter lubangnya adalah 6 mili. Namun boleh lebih kecil seperti 5,9 mili agar proses senai lebih ringan. Proses menggunakan senai memerlukan kesabaran. Posisi senai harus tegak lurus dengan lubang, diputar dengan kuat namun perlahan, kemudian dikembalikan lagi. Putar lagi, kembalikan lagi. Jangan lupa untuk memberikan pelumas atau oli agar putaran lebih ringan. Lakukan langkah ini sampai ukuran ulir yang dibutuhkan terpenuhi. Selanjutnya, handle senai. Handle senai merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk dudukan senai sehingga mudah untuk diputar, berbeda dengan handle tap. Handle ini tidak bisa diubah ukurannya, namun tersedia beberapa ukuran sesuai dengan ukuran senai. Handle ini dilengkapi pengunci sehingga senai bisa digunakan. Selanjutnya, ragum. Ragum sangat berguna dalam pekerjaan kerja bangku. Ragum merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan diproses. Selanjutnya, meja perata. Meja perata merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan menggambar garis pada benda kerja. Perlu diingat, jangan gunakan meja perata sebagai tumpuan untuk memukul benda kerja. Namanya saja meja perata. Jika dipukul kerataan, mejanya akan berubah. Maka dari itu, hindarkan meja perata dari benturan. Selanjutnya, penitik. Penitik merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat suatu titik pada benda kerja. Umumnya dilakukan untuk memandai proses pengeboran. Titik pada benda kerja ini digunakan sebagai sumbu utama atau pengarah bor dalam proses pengeboran. Maka dari itu, posisi titik yang dibuat harus benar. Selanjutnya, mister baja atau penggaris. Penggaris merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk mengukur dan membantu untuk menggambar garis pada benda kerja. Misalnya, garis yang tegak lurus terhadap sisi benda kerja. Salam dan bahagia, saya Kedala Fanzani dari kelas A kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengikir. Dalam setiap proses industri ada standar operasional prosedur, begitu juga dengan proses pengikiran. Namun SOP tersebut tidak akan dibahas di sini, melainkan hanya teknik kerja umum pengikiran. Pekerjaan ini penting yang banyak dilakukan di departemen deboring dan biasa diberikan oleh instruktur atau leader kepada operator baru. Pengerjaan dasar sebelum melakukan pengikiran antara lain sebagai berikut. 1. Memilih dan menyiapkan tempat kerja. 2. Melemaskan sendi-sendi tangan. 3. Melakukan gerakan utama atau dasar sebanyak mungkin. 4. Penjempitan benda kerja atau menggunakan ragum atau catok. 5. Spesifikasi ragum. 6. Pemegangan kikir. Dan cara mengikir. 1. Posisi kaki. 2. Gerakan badan dan lutut. 3. Memegang kikir. 4. Tekanan pada kikir. 5. Cara pemasangan ragum. Berikut mungkin itu saja yang saya jelaskan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridhosi Pratama. Saya akan lanjut menjelaskan tentang memahat. Memahat adalah kegiatan nyayat atau mengurangi volume suatu benda padat secara drastis. Proses pemahatan dilakukan menggunakan alat yang disebut sebagai pahat, cisel, dan palu. Selain untuk menyayat, pahat juga digunakan untuk memotong benda padat, misalnya untuk memotong baut berkarat yang susah dilepas. Selanjutnya, menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat menjadi beberapa bagian. Penggergajian dilakukan menggunakan perkakas yang disebut sebagai gergaji SAW. Pada material kayu, penggergajian dilakukan menggunakan handsaw. Sedangkan pada material logam, penggergajian dilakukan dengan hacksaw atau gergaji khusus untuk logam. Menggambar adalah menggambar dalam kerja bangku
Kegiatan memberi tanda atau memberi suatu bentuk pada benda kerja. Kegiatan ini selalu dilakukan sebelum bekerja memotong suatu benda. Alat yang dapat digunakan untuk menggambar yaitu penggores, penitik, mistar, pensil, kapur, dan lain-lain. Peralatan kerja bangku. Dari prakerjaan di atas, ada beberapa peralatan yang bisa digunakan antara lain kikir. Kikir merupakan salah satu alat kerja bangku yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja. Pengikisan menggunakan kikir bertujuan untuk menatakan suatu bidang benda kerja, menghaluskan suatu bidang benda kerja, meratakan dan membuat siku antar bidang benda kerja, ratakan dan membuat bidang sejajar pada benda kerja, membentuk bidang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Gergaji. Gergaji merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan pemotongan. Bentuk dan cara menggunakannya tentu saja berbeda dengan gergaji kayu. Gergaji untuk memotong besi digenggam menggunakan dua tangan dan benda kerja dijepit dengan ragum. Gerakan ke depan harus disertai dengan tekanan, sedangkan gerakan ke belakang tidak disertai dengan tekanan. Untuk mendapatkan hasil pemotongan yang lurus, posisi kuda-kuda harus kuat, posisi tangan tetap seimbang. Untuk mengetahui keseimbangan posisi tangan, bisa dengan cara mengikat tali plastik ke dua tangan. Jika talinya melengkung, berarti tidak seimbang. Tab. Tab merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat ulir dalam atau pada lubang. Ukuran ulir pada tab ada bermacam-macam. Umumnya tertulis pada bagian batang tab. Perlu diingat, untuk lubang sebelum di tab merupakan diameter terkecil dari ulir yang akan dibuat. Contoh, tab dengan ukuran ulir metris M61, maka ukuran diameter lubangnya adalah 6 kurang 1 sama dengan 5 mm. Proses menggunakan tab memerlukan kesabaran. Posisi tab harus tegak lurus dengan lubang, diputar dengan kuat namun perlahan, kemudian dikembalikan lagi, putar lagi, kembalikan lagi. Jangan lupa untuk memberikan pelumas atau oli agar putaran lebih ringan. Lakukan langkah ini sampai ukuran ulir yang dibutuhkan terpenuhi. Handle tab. Handle tab merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memutar tab. Tab dijepit di tengah handle tab dengan cara memutar salah satu tangkai handle tab. Usahakan benar-benar kencang dan sesuai alur.
dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang terampil dalam mengerjakan. Membutuhkan adanya pendidikan dan latihan rutin pada disiplin ilmu manufaktur. Profesi tersebut diberikan di awal proyek. Adapun berbagai macam pekerjaan yang tergolong dalam referensi kerja bakti. Nomor 1, mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat atau mengikir benda kerja sehingga benda tersebut